Ini di neraca. Itu neraca nilainya perusahaan. Makanya paham semua neraca kah? Oh. Harus paham. Ini nilainya perusahaan. Di sini di neraca, sumbernya dari mana? Hutang atau modal tuh? Nah, aset itu ada dua, aset pribadi sama aset perusahaan. Bedakan Ki. Aset pribadi karena miliknya pribadi, aset perusahaan miliknya perusahaan. Nah, kalau aset perusahaan, kalau dia terhitung di neraca sebagai aset, berarti itu miliknya perusahaan. Kalau tidak ada tercatat di neraca, berarti itu milik pribadi. Ya, meskipun ada aset perusahaan dipakai pribadi juga bisa tuh. Nah, tapi maksudnya begini, kalau dia asetnya perusahaan, nanti ada juga kewajibannya ke perusahaan. Tapi kalau dia aset pribadi, ya terserah, tidak usah begitu. Tapi jangan sampai kita tercampur di situ. Aset pribadi sama aset perusahaan. Misalnya, contohnya, ini kan mobil Taji sendiri, tapi dipakai-pakai sama perusahaan. Dikira untung. Memang untungi. Tapi karena dia tidak bayar sewa mobil. Karena tercampur aset pribadi sama aset perusahaan. Ada rumah tuh dipakai jadi kantor. Memang untungi. Tapi dia tidak bayar sewa tempat. Jadi sebenarnya tidak real itu keuntungannya. Sewa tempat yang tidak dibayar. Makanya pisahkan Ki. Kalau ini memang bukan asetnya perusahaan, tapi dipakai sama perusahaan, berarti dia akadnya sewa. Tuh, harusnya sewa. Nah, kalau memang misalkan perusahaan sewa, karena kalau dia tidak di sini, dia tempat lain, dia bayar sewa. Nah, jadi jangan sampai tercampur Ki aset pribadi dia sama aset perusahaan. Atau misalnya asetnya di perusahaan, tapi dipakai keponakannya. Ada perusahaan bayar pengeluarannya, servis dan lainnya tuh, tapi yang dikeluarkan di perusahaan tidak ada hubungannya sama peningkatan omset dan profit sama perusahaan, karena dipakai sama yang lain. Berarti dia masuk di aset, tapi aset tidak produktif. Padahal aset itu harus produktif. Kalau temukan aset yang tidak produktif, jual Ki menjadi uang. Jadi kalau aset dijual, bertambah atau tidak jumlah aset? Aset tidak berkurang. Kenapa? Hilang mobilmu, bertambah uangmu. Jadi jumlah aset tetap. Tapi dia berubah menjadi uang. Uang dia liquid, bisa menjadi apapun. Kalau ini mobil tidak dipakai, pakai gitu keponakannya bos kah? Padahal ini untuk operasional, tapi tidak dipakai, tidak menghasilkan uang. Jual gitu mobil menjadi uang. Belikan barang yang paling laku. Ini sekarang mesin ini laku sekali. Ini hari kita jual, besok laku. Untungnya 20%. Laku langsung beli lagi. Jadi mobil tadi yang tidak terpakai menjadi uang. Uang menjadi aset apa yang produktif? Bisa inventori barang dagangan. Bisa juga piutang. Kalau ini orang kita kasih utang, kencang sekali jualan, cuman tidak ada modalnya. Tapi kalau dia jualan kencang sekali, kalau dimodali, berarti uang tak di orang, tapi kencang jualannya. Bisa uang, bisa menjadi piutang, bisa menjadi saham, bisa menjadi investasi, bisa menjadi barang dagangan, bisa menjadi daripada jadi mobil menjadi motor kampas. Kalau motor kampas kencang cari uang, semua itu aset menjadi produktif. Jadi hilang ya. Jadi pisahkan di mana aset pribadi, mana aset perusahaan. Jangan aset perusahaan dipakai pribadi atau aset pribadi dipakai perusahaan. Nanti, memang tinggi keuntunganmu karena tidak kau bayar ke pegawai. Ini istrimu yang menyetrika, anakmu yang mengantar, keponakanmu yang mencuci. Yang penting dikasih makan semuanya. Banyak untungnya ini bukan untung banyak. Eksploitasi keluarga. Iya, mending itu keluargamu. Kau suruh kerja di Alfamart, ini istrimu di Indomaret, ini anakmu di Circle K. Kau ambil gajinya semuanya, kau kasih makan. Yang penting kasih makan kau. Kan sama gitu. Sama jika begitu eksploitasi. Makanya pisahkan mana aset pribadi, mana aset perusahaan. Aset pribadi untuk pribadi, kewajibannya juga pribadi. Aset perusahaan untuk perusahaan. Kalaupun mau ada dipakai aset pribadi untuk perusahaan, akadnya sewa atau bagaimana. Aset perusahaan dipakai pribadi, akadnya kalau pinjam senormalnya. Tapi kalau dia mau sewa, kasih sewa berapa. Misalnya saya punya mobil pickup biasa dipakai sama keluarga, belikan misalnya bensin. Ya kan normal tuh daripada kau sewa. Kurang lebih, tapi jelas akadnya. Karena ada akad di situ. Nah, ini lagi. Bagaimana cara pisau pribadi